bisa tinggal, kita tinggalkan. Kita doktrin diri kita, saya tak mampu. Yang punya kemampuan itu Allah. Tahu enggak? Zakat itu obat, sholat obat, puasa obat, zakat obat, haji obat, syahadat obat, obat semua. Rukun Islam yang 5 itu obat semua tuh. Masa antum tak mau diobati? Obat susah, zakat obatnya. Zakat ada 2, ada mal, ada fitrah. Zakat mal, zakat harta. Saya hari ini miskin, iya tak apa-apa, saya tak larang kamu miskin. Terus sama, yang saya tidak suka adalah kenapa tidak ada niat dalam hatimu ingin menjadi pemberi zakat. Niat saja tak bisa kamu pasang. Kan belum banyak kemudian. Tapi sudah Allah catat kamu Islam total. Pasangnya berhaji, pasang semuanya. Mau pergi Allah juga ada orang yang kaya raya tak sempat dia berhaji, betul tidak? Artinya apa? Kemampuan itu milik Allah. Kalau kemampuan milik Allah, yang milik kita itu a'malu binniyah. Niatnya pasang dulu. Walaupun hari ini tak mampu kita memberi, tapi paling tidak kita punya niat menjadi orang yang akan memberi. Boleh jadi setahun ke depan dia adalah menjadi orang yang membayar zakat. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah bagi dia baru Islam 5 rukun Islamnya. Kalau tidak bagi 3. Kalau 3 rukun Islamnya, Islam tidak ada. Islam tidak. Bu, Islam tidak ada. Ya, iya. Tidak ada jawabannya. Pasang saja ingat. Ada seorang tukang batu di zaman Rasulullah yang ia miskin, tukang batu, dikumpulinnya duit. Dia pengen berangkat haji, dikumpulinnya duit. Suatu hari rombongan Rasulullah berangkat menunaikan haji, dia tak jadi ikut. Dikala Rasulullah pulang, Rasul mengatakan si pulang makrul. Dibantah sama sahabat. Apa kata sahabat? Bukankah dia tidak ikut berhaji dengan kita, wahai Rasul? Kenapa si pulang bisa makrul? Tapi kata Rasul, dia makrul. Kok bisa tak mengerjakan haji malah disebut Rasul makrul? Hajinya diterima, dia tak berangkat haji. Kenapa dia tak berangkat haji? Suatu malam dia mendengar seorang anak kecil yang menangis di samping rumahnya, sehingga dia mengunjunginya. Kenapa anakmu menangis? Apa yang sedang kamu tanam? Aku cuma menanam batu agar anakku berhenti menangis. Sudah 2 hari kami tidak makan. Maka pulanglah si pulang ini menyampaikan kepada istrinya, wahai istriku, apa yang ada di rumah kita? Yang ada, wahai suamiku, hanya bekal kita yang kita tabung untuk berangkat haji. Kalau ini kita berikan kepada si miskin itu, kita tidak jadi berangkat haji. Akhirnya musyawarah mereka berdua, diberikanlah uang bekal berangkat haji ini kepada si keluarga anak kecil yang menangis tadi. Tak jadi dia berangkat haji. Tak jadi. Rombongan Rasulullah berangkat sampai pulang Rasul menyebutnya si pulang mabrur, kata dia. Mabrur, kata Rasul. Mabrur hajinya. Dia tidak berangkat haji, wahai ya Rasul, tapi dia mabrur. Berarti konsep utama itu adalah niatnya dulu. Niat saja tak pernah dipasang. Jangan sebut dirimu susah,
Kalau kita sebut diri kita susah, Allah tambahkan kesusahannya. Yang mengatur kita itu mampu Allah. Allah itu Waliyul Hamid. Dia maha kaya, maha terpuji, maha berkuasa, maha mengurus. Biasa ada kita punya kemampuan. Iya kan? Cukupkan saja dulu. Kenapa? Kok nggak cukup? Bagaimana aja? Rukun iman, rukun Islam juga tiga. Sholat sudah, syahadat, sholat, puasa, tiga aja. Kalau ada urusan zakat dan haji, itu urusan orang kaya. Dan Islam itu apa untuk orang kaya saja? Hah? Tidak kan? Kalau zakat dan haji hanya untuk orang kaya, berarti yang tidak kaya, berarti tidak Islam. Tidak seperti itu pasangnya. Pasang saja niat. Pasangnya, saya mau berangkat haji, saya ingin mengerjakan haji, saya ingin mencukupkan rukun Islam saya. Besok pagi datang rumah beliau beri, kasih duit 50.000, buka tabungan haji. Ya, pergi tidak, tak urusan kita loh. Pokoknya ada ikhtiarnya. Saya pengen cukupkan rukun saya berniat menjadi pembayar zakat. Bagaimana caranya mulainya? Pergi ke ambil zakatnya, ini dari saya kan. Kasih dia 50.000, berarti 100.000 modalnya cukup rukun Islamnya sudah 5. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita hari ini tidak benahi itu rukun kita, rukun itu wajib, tak boleh tinggal. Wajib ya. Tak boleh tinggal. Kalau tinggal batal dia langsung. Lantas bagaimana mencukupkannya di porsi yang dua tadi? Apa itu rukun dua rukun untuk orang kaya? Tidak. Rukun Islam ini untuk orang Islam. Tak perlu nak kaya, nak miskin, betul tidak? Tapi cukupkan dalam hatimu, dalam hati kita cukupkan dulu. Dan rukun Islam 4 ada 4 ya. Lewat saja. Syahadat, sholat, puasa, zakat dilewatinya, haji dan juga. Yang zakat ini jarang orang pasang. Betul tidak? Jujur saja. Tak ada pasang dalam hati. Hanya mana Allah sayang dengan kita. Islam dia tak cukup. Tak perlu bukan masalah zakat, bukan kan itu mulu itu. Mulu itu mulu. Rukun Islam itu tiga rukun Islam. Agak ketawa kamu. Karena dia kayak gitu. Tiga. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya di Ramadan, di penghujung Ramadan, Rasulullah kencangkan dekat pinggangmu. Rasulullah apa kerjanya di ujung Ramadan? Jika orang sekarang tiga juga dia, tapi tidak apa. Etika Rasulullah apa ditunggu Rasul etika? Ada yang ditunggu Rasul pengumuman namanya, pengumuman siapa yang lulus siapa yang tak lulus. Makanya kalau ada pengumuman pegawai negeri pasti kita etika pegang berupati itu tidak. Etika loh, kami kan berupati orang etika. Sebentar lagi mau diumumkan 10 hari lagi, asal pagi datang. Ya, sama Ramadan juga gitu. 10 hari terakhir ini barang mau diumumkan, apa yang diumumkan? Pengumuman yang terima jadi Abdillah. Kalau di kantor bupati, kantor wali kota, tentu pengumuman yang lulus pegawai negeri. Kita ditunggu orang, siapa orang menunggunya?
Begitu. Ada pula orang yang tidak di masjid, dia tak ikut tes. Tes saja tak ikut. Bagaimana mau lulus? Tes saja tak ikut dia. Sekarang tanya, ikut tak tes tahun ini? Ya iya tadi. Nomor berapa tes kemarin? Kan tak tahu kan? Tidak ikut tuh. Nomor dia tak tahu. Kan? Bingung kan? Itu makanya etika apa? Ditunggu penerimaan pengumuman. Lailatul Qadri khairun min alfi shahrin tanazzalu malaikatu fihi rabbihim min kulli amr min salamun hiya hatta matla'i fajar. Datang malaikat turun, malaikat tentu ngantarkan hasil pengumuman. Maka qadar itu adalah malam kemudian apa kenapa mulia? Malam itu lebih dari 1000 bulan. Karena sekali orang diangkat jadi pegawai negeri, hidupnya akan berubah. Sama sekali seseorang diangkat menjadi abdillah, hidupnya juga akan berubah, dunia dan akhirat. Maka malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Berarti seumur hidupnya dia akan menjadi orang baik artinya. Itu artinya lebih baik dari 1000 bulan. Yang diangkat jadi abdillah, mereka mendapat kemuliaan. Makanya malam kemuliaan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang diangkat jadi abdillah ini? Siapa yang diterima Allah pada malam qadar itu, yang diumumkan namanya adalah abdillah. Siapa abdillah ini? Pelayan. Siapa pelayan ini? Budak. Siapa budak ini? Hamba. Sama tuh, budak, hamba, pelayan itu juga. Ya. Yang melayani Allah, ia kurangi melayani diri. Pelayan harus harga dirinya di bawah. Yang sibuk menaikkan harga diri berarti Ramadan hanya dia dapatkan haus dan laparnya saja. Tapi kalau dia sibuk agar harga dirinya turun, berarti dia belajar dari pelayan yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudara, makanya surau kita mesti ada dapur, mesti ada tempat tidur, mesti ada apa? Kalau orang datang kita melayaninya free, gratis. Kenapa? Dapur itu pelayanan, bisa tidur itu pelayanan, hati itu kerjanya melayani. Puasa itu mengurangi melayani diri agar kita melayani Allah. Puasa itu kita kurangi melayani diri kita. Apa contoh melayani diri? Makan melayani diri tidak? Makan melayani diri tidak? Terus sama minum melayani diri tidak? Melayani diri kan. Jadi semua hal-hal yang menyebab kita melayani diri kita, berarti itu yang membatalkan puasa. Maka saum bihi fa'innahu li, kata Rasulullah. Puasa untukmu, kata hadis fikih, dan aku yang akan membalasnya. Kenapa puasa itu Allah yang akan membalasnya, dan ibadah puasa untuk Allah? Kenapa? Dalam prakteknya kita belajar melayani Allah, kurangi melayani diri. Makanya membatalkan puasa itu asal melayani diri, rusak tuh puasa. Makan melayani diri, apalagi minum melayani diri,
Yang rusak puasa gibah itu juga melayani diri kan? Rusak puasa. Apalagi yang rusak puasa, hubungan siang ke Ramadan suami istri rusak puasa. Kenapa? Melayani diri. Semua yang melayani diri membatalkan puasa, merusak puasa. Kenapa kita disuruh berpuasa 30 hari? Berarti 30 hari kita belajar melayani Allah, kita kurangi melayani diri. Lantas Syawal, Idul Fitri itu kita kembali apa? Hah? Kembali fitrah. Fitrah itu apa? Bukan suci. Siapa bilang fitrah suci? Itu kan yang bikin sakit itu tadi. Kita akan kembali seperti seorang bayi. Tak ada tahu kita mana martabak, mana kan gitu. Tidak seperti itu, bos. Mana pula kita sekarang kembali lagi. Kita kembali kepada fitrah kita. Bukan suci artinya. Fitrah itu disusun 3 Fataro. Fataro ini huruf penyusun dalam Al-Qur'an. Fitrah itu artinya kembali semula. Itu dia dalam Al-Qur'an. Warai tamat pesantren. Coba tanya aja. Betul tak fitrah itu artinya kembali semula? Begitu. Kembali semula bukan semula kita dilahirkan artinya, tapi semula kita diciptakan Allah. Semula kita diciptakan apa? Khalaqul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Betul. Berarti Idul Fitri kita kembali ke fitrah kita, mengabdi lagi kepada Allah. Kenapa? Sudah 30 hari kita latihan memulai melayani Allah, melayani diri, agar kita belajar melayani Allah. Puasa berarti latihan mengabdi artinya. Paham tidak? Paham tidak? Jadi itu paham. Jadi tidak kembali suci. Kalau kembali suci, seperti bayi yang dilahirkan, tidak tahu dia mana martabak dan mana mirip dia. Ini martabak ya martabak kata dia. Nggak tahu, makanya banyak pada sebab itu disokol kayak bayi lagi dia nggak tahu dia lagi mana yang halal dan mana yang haram. Kenapa jadi bayi lagi? Pemahamannya jauh tuh, tahu jauh kan. Makanya tanda kita awan bukan api. Orang awam itu tahunya dia di mana-mana dia. Di mana kita dengar dulu, kita berkuali seperti bayi lagi duduk mesti sana itu juga kita dengar. Otak kita nggak mikir, nggak tahu dia mau kembali bayi, nggak tahu kita di mana martabak, di mana ya. Korban itu kasih dalam piring kasih martabak dalam piring, nggak tahu itu. Ya. Berarti fitrah itu adalah kembali semula. Semula kita jadi. Semula kita diciptakan Allah. Semula kita diciptakan Allah. Jadi adillah kerjanya melayani. Siapa yang melayaninya? Umat. Siapa lagi? Yatim. Siapa lagi? Miskin. Jadi manzah masrobatin.
au miskinan za masrawa summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Udah melayani mesti sabar. Tidak nyambung mau pulang dari rumah buat lebaran ini, sudah sering dikirim hari lagi. Kue belum nampak, kita kue belum tahu di mana. Kue bukan itu lah. Jadi adillah. Jadi adillah itulah kita diciptakan Allah, mengabdi kepada apa pelayanan. Adillah katanya melayani. Apa yang dilayaninya? Umat, urusnya yatim, urusnya menjadi miskin, diajarnya orang tanah. Terus apa? Dalam melayani dia tak mengambil upah. Kalau ngambil upah pelayanan tidak mengambil. Kalau ngambil upah pelayanan tidak namanya. Tidak ada. Saya datang sini saya tak ambil apa-apa. Karena saya sudah ambil saya melayani. Yang saya layani saya pak saudara saya, bukan orang lain. Kalau ngambil upah pelayan tidak tuh. Kalau pelayan kaki tidak tuh. Tidak jelas tuh perkaranya. Terang mana yang hak dan mana yang batil. Itu saya teruskan banyak orang marah. Tapi itu aslinya baik, tapi aslinya baik. Maka tadi kita sampaikan Idul Fitri Sawal itu bahasa Arab, dia artinya naik, jongkek kalau bahasa kita. Jongkek itu Sawal artinya. Orang Arab kalau menyebut ekor kalajengking itu Sawal. Orang Arab betul. Kan jongkek itu ekor kalajengking itu kan menjongkek ini. Ya kan? Nah itu Sawal. Sawal itu artinya naik. 30 hari kita latihan bagaimana cara kita melayani Allah menjadi abdi yang sesungguhnya. Sawal bertambah baik pelayanannya, bertambah baik pengabdiannya. Itu kalau bertambah baik pengabdiannya di Sawal itu pasti dia sudah kembali kepada fitrah dia. Apa fitrah dia? Dia fitrahnya manusia, diciptakan untuk jadi adil, bukan baik. Gawat ternyata doktrin itu gawat. Hari ini kita kembali menjadi bayi lagi, sama-sama tidak tahu kita mana ngomong dan mana merdeka, mana ngomong dan mana bersama. Artinya itu. Yang si bodoh kan nanti ya pula tadi ya. Kita jadi bayi lagi. Betul tidak? Nah, berarti ini yang mau kita bersihkan nih. Bersihkan. Orang dan mana mentega, nggak tahu kita lagi. Kita kalau jadi bayi lagi berarti akal kita sudah sama-sama kurang dari semua. Kan itu artinya tuh. Mau pula kita tuh. Ada yang menjadi Allah kuat gitu. Aduh. Dahlia pula tuh. Makanya terjadi dari bulan apa yang kita mesti luruskan. Ideologi yang sudah turun-temurun dan itu nyasar. Tidak tepat yang seperti itu. Akhirnya apa? Orang sibuk puasa habis Ramadan jadi bayi lagi. Sudah jadi bayi hantam tolong orangnya. Mau orang, mau tanah orang digeser. Begitu Rasulullah digeser kasih tahu dong sama orang tuanya. Iya kan? Minta namanya. Geser tanah orang. Apa? Jadi bayi lagi kan nggak gitu tuh. Itu orang seperti itu. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat jadi abdillahnya apa? Syarat jadi abdillah itu kalau dia sudah puasa dia harus turunkan harga dirinya. Kita memberi
anak yatim, mengurusi fakir miskin itulah syarat jadi adillah. Tapi kan ada yang memberi dasarnya sombong. Ada. Apa contohnya? Ada di kita ini, dia bayar zakat malnya, diundangnya orang, akhirnya mengantrinya begitu orang mantri gara-gara dia memberikan zakat mal. Zakat mal kalau ada amil yang sudah ditetapkan, tapi tidak sesaat, tidak panitia itu ad hoc tahu. Kalau orang anggota DPR namanya panitia ad hoc. Ad hoc itu sementara. Seharusnya amil itu tidak bekerja di bulan Ramadan saja. Dia bekerja 12 bulan. Kalau amil itu sudah ada, tidak sah ya. Kalau bayar zakat malnya di luar, dia wajib ke amil. Kenapa wajib ke amil? Amil itu asnaf zakat. Surah Al-Baqarah ayat 19 dan ayat 60 ya. Itu zakat mal. Yang mana zakat mal? Harta kita, pendapatan kita, bayar itu. Kalau tidak dibayar, diambil Allah. Dengan apa diambil Allah? Harta kita dibuatnya kematian, dibuatnya MC. MC asal sih, MC ya, MC margin call itu tidak kan? Jadi bagian sebelah sini tak banyak, sebelah sini ada ibu ngerti margin call. Margin call itu kehabisan duit, kehabisan duitnya bisa dipaling orang, bisa dia tahan, diambil Allah. Tak juga dia sadar kesehatannya diambil Allah. Kesehatan lagi dari Allah, jalannya berubah loh. Lele rasa dia tanah. Dan untuk apa? Mana mau seperti itu bagus bayar zakat. Kalau dibayar zakat, hidup jadi tenang, rezeki jadi berlebih, anti susah, anti miskin. Dikasih obat anti miskin, anti susah, tidak mau. Mau juga susah, ya sudah. Betul tidak? Makanya wajib. Antum dulu sholat itu obat ya? Obat hati. Kenapa? Sholat itu bagian dari zikir. Sholat obat orang sholat hatinya pasti tenang. Coba kalau di sholat nggak wajib, boleh bisa hati. Pasti kan? Dengan sholat hati jadi berarti sholat obat. Puasa obat juga. Obat apa? Obat gizi. Orang puasa badan jadi sehat. Kalau puasa ringan badan. Saya ada 17 malam. Ini malam ke-17 ya. Maraton setiap malam. Bukan dekat-dekat, jauh-jauh sih. Ya kan? Orang zakat obat apa? Miskin. Obat miskin. Baru tahu. Kalau tak dimakan obat miskin, alasan sebaliknya kan tak miskin kita. Sama tadi. Kalau tak dikerjakan sholat, Bisa. hatinya jadi tidak tenang dong. Kalau tidak dikerjakan puasa, badan jadi sakit. Kalau tidak dikerjakan zakat, jadi susah. Atensi dari mana? Artinya hapus, rasakan. Iya kan? Ada yang ketawa karena dia pelakunya. Ada yang ketawa, tapi dia tak ngerti ya juga. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi adillah. Tapi kita ini diciptakan Allah, jadi adillah. Kalau Al-Fatihah juga ada.
Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami mengabdi, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Jadi kita itu anti dari kita diciptakan, memang kita itu pelayan. Setuju tidak setuju. Kalau setuju maka surga tempatnya. Kalau tak setuju neraka tempatnya. Makanya yang pertama yang tak setuju dengan pelayan itu siapa? Iblis. Makanya iblis itu dikeluarkan dari surga. Kenapa keluar surga? Karena iblis tak setuju. Kau itu pelayan iblis. Pelayan tak boleh mempertahankan harga dirimu, mempertahankan. Sebaliknya iblis sibuk mempertahankan harga dirinya. Apa buktinya? Apa bedanya? Apa hebatnya Adam? Aku sudah beramal ribuan tahun. Adam anak kemarin sore. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Iblis apa yang dikepalanya? Dari diri. Apa artinya itu? Yang sibuk mempertahankan harga diri. Iblis saja dalam surga Allah keluarkan. Jangan harap antum masuk surga yang di dalamnya keluar. Surga. Yang dalam surga gara-gara mempertahankan harga dirinya Allah keluarkan dari surga. Ini kita di luar surga masih ini sibuk pula membesarkan harga diri. Jangan harap nyium baunya sudah tak bisa. Nyium bau. Kau kenapa? Yang di dalam saja Allah keluarkan. Bagaimana gitu? Di luar tadi. Kita ini kan masih di luar nih. Di luar mereka ini. Di luar. Ada belakang udah susunya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Jadi pantang dari sebuah pengabdian itu adalah harga diri. Syaitan akan membuat kita jatuh. Bagaimana syaitan menjatuhkan kita? Dia akan menaikkan harga diri kita. Makanya ada sebuah rumah tangga baru nikah itu mesranya kemana-mana dia berdua, kasih sayang di rumah itu luar biasa. Waktu berjalan dia datang konsultasi sama si suami, datang konsultasi sama tuan guru A. Anggap tuan guru A. Dia bilang, kamu itu kepala rumah tangga. Sesungguhnya suami itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah daripada istri. Surga istri itu ada pada suami itu. Dia pulang mikir. Pas pulang datang setan. Iya, yang disampaikan ke guru itu dia. Kamu ini kepala keluarga. Istrimu itu surganya kamu. Perintah Allah istri itu mesti taat dengan suami. Jadi kalau istrimu mau minta tolong gara-gara itu kau kepala keluarga. Kata dia, si bodoh dia pulang kata dia. Iya ya, saya kepala keluarga. Suatu hari kalau dulu baru nikah gak tahu ilmu ini. Ini dasarnya Al-Quran hadisnya, ya kan? Gak tahu ilmu ini. Bang, tolong angkatkan jemuran bang. Adik sedang masak. Sang suami, ya deh. Abang datang deh. Dia angkat dia. Sejak dia ngomong sama tuan guru A ini, datang setan kepada dia. Dasar ayamnya ini, dagingnya ini, gitu. Apa kata dia? Bang, tolong bantu angkat jemuran bang, angkat gas sendiri. Aku ini suamimu, gak perlu perintah-perintah. Berubah ya. Kenapa berubah? Sang suami naik harga dirinya. Dia merasa kepala rumah tangga. Minta dilayani, tak mau lagi melayani. Didengarkannya bisikan syaitan. Syaitan akan merusak kita dari mana? Dari tempat
dia jatuh dulu. Dia jatuh gara-gara harga diri. Sekarang akan aku jatuhkan kalian anak cucu Adam dengan menaikkan harga diri kalian. Apa yang saya bawa untuk kalian agar kalian jatuh? Kalau perlu Al-Quran saya bawa. Kalau perlu hadis saya bawa. Kalau perlu sunnah saya bawa. Asal harga diri kalian naik. Sama dengan suami tadi. Dia dengan dalil saya akan masuk dia. Surat An-Nisa kata setan. Si goblok ini bola kata dia. Pertentangan dia sudah. Jalan ke rumah, jangan ke goblok. Dia kalau aku ajak kumpul suami, rusak pelayanan. Apabila rusak pelayanan, rusak kasih sayang. Kalau rusak kasih sayang, rusak rahmat Allah. Makanya Ramadan itu syahrul mubarak. Ramadan itu bulan penuh rahmat. Rahmat isinya kasih sayang isinya apa? Pelayanan. Yang merusak kasih sayang harga diri. Naik harga diri suami. Tak mau lagi. Angkatlah jemuran di rumah. Hari mau hujan. Saya lagi gendong anak. Biar aja masak. Biar saja masak. Begitulah setan kepintarnya. Kalau diperlukan ayat-ayat di bawahnya, diperlukannya hadis-hadis dipakai, kita ada harga diri kita naik. Agar apa? Dia tahu kalau sudah harga diri naik, si bulan tak akan mau jadi abdi, tak akan mau melayani, pasti rusak kasih sayang, pasti hilang rahmat Allah. Orang bercerai gara-gara harga diri. Betul tidak? Kenapa kau bercerai? Masa aku buat begitu. Kan itu jadi yang rusak itulah harus kita singkirkan, kita kurangi agar kita bisa melayan. Mudah-mudahan dalam Syawal tahun ini kita menjadi abdi yang sesungguhnya, menjadi pelayan yang sesungguhnya, tidak kembali suci rumah juga. Ubah ya, tak suci loh. Kalau suci tak tepat ya bahasa. Kembali semula itu apa sama yang suci? Tak sama. Coba kalian buka kitab. Coba. Fitrah itu tidak suci artinya, tapi kembali semula. Jadi kalau kembali semula bisa diartikan makanya ada sebagian yang mengartikan semula yang dilahirkan dari bayi pakai akal loh. Masa jadi bayi lagi dan capek juga. Maksud Allah tentu sesuai dengan kerja kita di Ramadan itu. Kerja kita di Ramadan bagaimana mengurangi melayani diri, kita melayani Allah, berarti kita menjadi pelayan, jadi abdi. Jadi yang betul kembali semula kita diciptakan untuk mengabdi. Paham tidak? Saudara-saudara, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, setan itu hanya satu rumus dia pakai. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan itu, jangan kamu ikuti langkah setan. Langkah setan yang pertama adalah bagaimana si bulan agar besar harga dirinya, agar tinggi harga dirinya, agar dia kuat, agar dia sombong. Banyak. Apa saja yang bisa menaikkan harga diri? Bisa ilmu, bisa kedudukan, kekuasaan bisa menaikkan harga diri. Harta benda bisa. Apalagi bisa anak, bisa istri, bisa juga. Terus apa? Bisa orang tua, bapak bisa. Katanya ada orang tua buka di kita dan anaknya yang kemudian datang ke aku orang aku.
Anaknya saja ditemukannya Yahudi. Nggak peduli ya mau dikenalkan orang, mau tidak, pokoknya dia cerita. Apa gitu ya? Ada juga ini, bapaknya yang ceritakannya Yahudi. Kalau bapak saya pernah datang ke saya yang seperti itu. Dia ceritakan bapaknya saya. Saya bilang dia calon kepala daerah. Jadi dia nyalon kepala daerah, apa kamu atau nyalon kepala daerah itu jangan kaget. Enggak ya. Kenapa kamu kepala dengan saya? Mungkin kepala dengan apa dengan saya? Ngapain? Nyalon tidak dia. Jadi kalau bapak aku begini kan kampanye. Nah itu. Yang suka kampanye siapa? Saya suka kampanye. Ibu-ibu suka kampanye. Padahal jadi sukses. Ibu-ibu itu paling paten. Kenapa? Kampanye terus. Kalau begitu dia terlatih untuk kampanye itu terlatih. Biasa ngomong sini. Kalau ada biasa seperti itu bapak, berarti ini dasar. Saudara-saudara, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, rahmat itu turunnya kasih sayang, lantas apa? Pelayanan yang merusak pelayanan keluarga diri. Ingat, syaitan dengan seribu caranya. Kalau perlu hadis dibawakan hadis, kalau perlu Al-Quran dibawakan Al-Quran, kalau perlu sunnah dibawakan sunnah. Sunnah itu harus dilakukan, tapi mesti berhati-hati. Kerjakanlah sunnah, tapi berhati-hatilah engkau dengan sunnah. Kerjakanlah perintah Allah, tapi berhati-hati juga berpikir. Apalah ya tafakkarun, apalah ya pikirkan dulu. Begitu ya. Ada sunnah itu jebakan, ada. Salah pakai jebakan diri kita. Maka berhati-hati tentang itu. Kalau contohnya Rasul pakai tongkat, kan sunnah tuh. Rasul pakai dia pakai tongkat tidak boleh, bahaya tuh. Setan bisa masuk. Oh iya. Pakai tongkat kalau tidak boleh, biar tahu setan, biar tahu orang, tahu juga adalah ikut sunnah. Sebulan karena mau pakai tongkat pula itu. Sunnah yang para salafus saleh mengerjakan sunnah yang orang kebanyakan tidak tahu. Apa sunnah mereka? Mereka tahajud. Dia boleh tidak tahu orang. Itu salafus saleh itu begitu dia mengerjakan sunnah. Mereka doa tak tahu. Mereka zikir tak tahu orang. Sunnah yang di dalam dan bisa yang terjebak mereka tidak berjalan. Betul. Suatu hari iblis mau masuk satu masjid, tak jadi masuk. Tak masuk. Kenapa kau tidak jadi masuk iblis? Aku tak bisa masuk. Kenapa? Apakah kau takut yang di dalam sana yang berjubah di depan sana? Tidak. Itu teman saya. Katanya teman dia. Jadi apa yang kau takutkan iblis ini? Seperti ada seorang yang berpakaian compang-camping, tak punya harga diri, itu yang ditakutkan iblis. Yang sana dijubah sana, itu kawan, bukan kawan. Yang ini yang sapi. Hati-hati. Sunnah ya tuh, tapi hati-hati. Mesti yang depan. Jebakannya luar biasa. Iblis itu, setan itu, kalau perlu dibawanya ayat-ayat dasarnya. Kalau perlu dasarnya hadis dasarnya. Kalau perlu dasarnya sunnah itu. Riya itu harga diri. Orang yang riya, apakah dia sedang mempertahankan harga dirinya? Tidak. Pertahankan harga dirinya. Ujung sama saja. Gibah, dia sedang mempertahankan dirinya. Iya kan? Apa yang bacaan kerjanya tak jelas sebenarnya. Betul. Jadi perkara inilah membuat
umat akhir zaman itu sedikit masuk surga. Terus dibaca. Wa qalilun minal akhirin. Sedikit dari umat kemudian yang masuk surga. Kenapa? Umat kemudian itu terlalu banyak yang membuat harga dirinya menjadi besar. Kalau dulu HP tak ada, mobil tak ada, paling orang bukan kuda. Kalau kuda beli kuda apa beda kuda? Sama-sama kuda. Kalau sekarang mobil sebentar lah keluar. Al-New Pajero keluar lagi yang baru, sama dengan handphone. Sebentar keluar yang baru. Hal yang membuat harga diri itu naik banyak. Sebentar dia apa? Video call. Sebentar dia apa? Update. Assalamualaikum guys. Gitu ya. Itu sama. Sebentar dia update foto. Itu perempuan sebagainya. Apa tujuannya? Ngapain? Coba. Kalau tak hargai, dia tahu orang saya ini sedang senang sekarang. Sama saja. Dipoto punya makanan, ngotrek, masuk update Facebook. Apa gunanya? Coba. Karena dia sedang memperbesar apa? Memperbesar dirinya. Cek sebentar sepi. Begini apa? Itu tujuannya apa? Harga? Kalau harga diri yang kita perbesar sama dengan siapa? Iblis. Ketuanya iblis itu ketuanya. Ketua orang yang menaikkan harga diri iblis. Ketua orang yang menurunkan harga diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ketua kita iblis sudah surga. Masuk neraka jelas dong. Penghuni surga sama neraka itu jelas. Tidak perlu kisah-kisah sama Allah itu jelas. Apabila sepi dengan neraka itu penghuni surga dari mati lu neraka. Kau nak percaya coba mati. Kan jelas dong. Bahwa akhir zaman itu yang dikerjakannya. Sisi update status. Apa gunanya? Coba apa guna update status itu? Kan persoalan ada diri kan kebanyakan. Betul kan? Aku sedang makan di sini. Kami sedang di mana? Itu. Dia sedang apa? Bahkan saking apanya? Update status orang mati pun dia update. Kan sakit sudah. Bapaknya mati, update ya foto dari dekat bapaknya mati. Kurang ajar tuh anak. Oh iya apa kayak itu? Punya Facebook boleh, tapi tidak seperti itu. Hati-hati semuanya. Dengan ayat saja mesti juga kita berpikir. Dengan hadis saja mesti kita bisa berpikir. Kenapa? Bisa-bisa hadis dipakai syaitan untuk menaikkan harga diri kita. Apalagi dengan kedua yang itu, tentu harus kita pikirkan. Agar apa? Agar kita jadi arti yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf segala kekurangan. Ini mau Ramadan, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.